Perkenalkan, nama saya Meta, mengucap salam pembuka malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama-sama dengan kita yang kami hormati Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Dr. Hashim Gautama yang telah hadir secara virtual. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hashim. Salam sehat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Presiden pembahasan laporan penyelenggaraan roadshow Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui penguatan sinergitas pemerintah dan media Provinsi Jawa Tengah, Semarang, tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Ibu Eka Sulistya Ekiningsih. Yang kami hormati Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Dr. Hashim Gautama yang saat ini bergabung secara virtual. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Bapak Budi Murtono SEMSI. Selamat datang Bapak. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF di Surabaya, Bapak Ari Rukmana. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala DP 3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua PBI Jawa Tengah, Ketua PBI Surakarta, Ketua Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah, Tim Strategi Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu para peserta pertemuan yang berbahagia. Marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di Asconsol Hotel ini dalam rangka mengikuti pertemuan roadshow Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui penguatan sinergitas pemerintah dan media Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020 sampai dengan 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada tahun 2021 menjadi di bawah 14% pada tahun 2024. Sedangkan prevalensi stunting di Jawa Tengah saat ini berada di angka 20,8%. Untuk mencapai target 14% tersebut diperlukan upaya percepatan lintas sektor dan lintas program melalui penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat, baik intervensi spesifik maupun sensitif secara kolaboratif. Strategi komunikasi perubahan perilaku dan sosial percepatan pencegahan stunting Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang mengamanatkan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting. Salah satu pilar yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah pilar kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Media massa merupakan salah satu penopang sosialisasi berbagai program pemerintah, termasuk di dalamnya penurunan stunting. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang komprehensif agar peduli dengan kondisi dan permasalahan kependudukan. Selain itu, juga dalam rangka sosialisasi perubahan perilaku di dalam keluarga untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan bebas dari stunting. Di sisi lain, peran Humas sebagai pengemban tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masih perlu ditingkatkan perannya dalam mendukung kampanye penurunan stunting.
Peran Humas di kabupaten kota memiliki kapasitas dan cakupan jejaring yang sangat luas, sehingga dapat diandalkan dalam rangka penyadaran masyarakat akan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang unggul. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari diselenggarakannya pertemuan ini terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari pertemuan ini adalah meningkatkan sinergitas, pemahaman, dan partisipasi para jurnalis, pelaksana kehumasan dan penggiat media dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khususnya kami rinci diantaranya: 1. Meningkatkan pemahaman jurnalis dan penggiat media dalam sosialisasi dan KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. 2. Memperkuat posisi jurnalis dan penggiat media sebagai pelaksana advokasi pada lintas sektor terkait program Bangga Kencana dan penurunan stunting. 3. Mendorong keterlibatan peran Humas sebagai Government Public Relations Officer dalam menginternalisasikan Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui berbagai momentum. 4. Meningkatkan volume saluran komunikasi dengan keterlibatan jurnalis dan penggiat media dalam mengampanyekan perubahan perilaku. 5. Mendorong peningkatan pemberitaan, artikel, bahan tayang, dan konsep komunikasi lainnya dalam rangka penyadaran masyarakat akan arti penting pencegahan stunting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Waktu dan sosialisasi hubungan program pemerintah, termasuk di dalamnya penurunan stunting. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang komprehensif agar peduli dengan kondisi dan permasalahan pemerintah. Perlu diingat bahwa media massa, baik cetak maupun elektronik serta media sosial, setiap hari diikuti oleh masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana. Oleh karena itu, kami melihat bahwa di sini media massa memiliki fungsi yang amat strategis dalam upaya mengembangkan ataupun pembinaan masyarakat. Untuk itulah diperlukan peningkatan pengetahuan, penyamaan persepsi, dan penguatan komitmen terhadap stakeholder, baik dari kalangan jurnalis maupun dari peran Humas. Melakukan satu pemahaman persepsi, satu frekuensi dalam upaya kita bersama-sama untuk menurunkan stunting. Karena benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tatas tadi, bahwa dalam Perpres 72 tahun 2021 itu kendati, nanti saya kira Pak Direktur Kominfo akan menjelaskan, bahwa kendati ada yang namanya tim percepatan penurunan stunting, tapi kerjasama pentahelik itu harus dilakukan. Kerjasama pentahelik tidak saja antara pemerintah dengan pemerintah, tapi antara pemerintah dengan dunia usaha, antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, organisasi swasta, LSM dan sebagainya. Juga yang tidak kalah penting adalah dengan media. Apalagi strategi penurunan stunting menurut Perpres 72 tahun 2021 itu sudah ditetapkan pada upaya atau pada 5 strategi. Strategi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah tentang persoalan komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan ini tidak saja di pusat, tapi juga sampai di semua lini. Kemudian komitmen yang kedua adalah bagaimana upaya untuk menyebarluaskan informasi stunting secara masif melalui komunikasi dan lebih mengarah kepada komunikasi perubahan perilaku. Nah, di dalam komunikasi ini setidaknya ada 5 pendekatan aplikasi komunikasi yang harus dilakukan. Aplikasi pendekatan komunikasi itu yang saya pelajari Bapak Hashim dari Kominfo. Pendekatan pertama itu adalah dengan advokasi. Makanya tadi Pak Atas mengatakan bahwa mohon untuk dapat dibantu melakukan advokasi, karena kita berkehendak, kita menginginkan bahwa semua pihak bersama-sama mau melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan potensi masing-masing yang ada, sehingga advokasi itu menjadi salah satu bagian dari komunikasi, bagian dari pendekatan komunikasi yang harus dilakukan. Itu masuk kepada ranah pilar kedua.
pilar komunikasi. Yang kedua adalah yang terkait dengan Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua yang ada di sini, yaitu kampanye tentang cegah stunting secara masif. Kampanye dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media, berbagai lini media, baik media lini atas, media lini tengah maupun media lini bawah. Kemudian yang ketiga dalam pendekatan komunikasi itu yang diharapkan ya adalah bagaimana kita bisa melakukan komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok Bapak dan Ibu semua. Jadi komunikasi dengan kelompok, komunikasi antar pribadi melalui kunjungan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi untuk memobilisasi berbagai pihak, termasuk tokoh formal, tokoh informal, dan semuanya yang akan nanti semua masing-masing kita berharap dapat melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dengan potensinya masing-masing seperti yang tadi saya sampaikan. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana peran BKKBN di sini sesuai Perpres 72 tahun 2021 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Kepala BKKBN diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana. Namun sebetulnya yang perlu dilakukan adalah andai kata apa yang dilakukan oleh banyak pihak itu ibarat nada-nada lagu, maka BKKBN harus jadi orkestrator yang kemudian menjadikan nada-nada itu sebagai sebuah lagu yang indah, yang enak dinikmati, yang bisa menjadi alat, menjadi media untuk bisa mencapai tujuan kita bersama. Dan kami berharap sungguh dengan sangat peran dari teman-teman semua, para media, para pelaku dan pengelola media, para pemilik media, Pranata Humas untuk bersama-sama mari kita perkuat pelaksanaan pilar kedua ini. Kalau pilar ketiga masih berkaitan dengan acara kita pada malam hari ini adalah konvergensi antara tidak saja pimpinan daerah pusat, daerah sampai dengan tingkat desa, tapi juga konvergensi di antara para pelaku pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Yang keempat, strategi keempat adalah meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi ya. Tolong saya dibetulkan kalau keliru loh Pak Ari ya. Pak Ari. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan data untuk evaluasi dan sebagainya. Bapak Ibu, malam ini. Ini randonya memang malam ini kemudian. Di rekan-rekan media, sungkem juga untuk teman-teman media. Selamat datang kembali ketemu dengan saya, junior yang celelean. Kita bahas mengenai strategi komunikasi percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya ini konsep memang dari UNICEF. Bagaimanapun kita di sini stunting itu masih banyak pemahaman yang masyarakat sebenarnya tahu itu stunting, tapi mereka sebenarnya belum tahu benar apa itu stunting. Mereka taunya stunting itu penyakit yang nanti kalau dikasih makan itu bisa sembuh sendiri gitu. Dan itu memang kenyataan di lapangan, karena ketika kami ada di lapangan diskusi dengan mereka persepsinya masih seperti itu. Lah mungkin itu karena kekurangtahuan mereka tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Mungkin ini nanti yang kami harapkan dari teman-teman media untuk ikut berpartisipasi. Yuk kita sama-sama mempelajari. Dan jadi memang kan sebelum kita ngasih tahu ke masyarakat, kita harus belajar dulu nih apa itu stunting dan macam-macamnya. Jadi supaya teman-teman media ini juga tidak keliru untuk menuliskan apa yang akan dibahas gitu. Next. Nah ini tadi sudah banyak Sangobion, merek ya Pak ya. Memang itu solusi. Tapi lagi-lagi tidak semua orang mau mengeluarkan uang sendiri. Nah itu mungkin yang harus kita berikan pemahaman. Paling enggak kalau mereka tahu dulu
gunanya apa sih tablet tambah darah. Setelah mereka tahu kalau misalnya mereka makan yang gratisan itu ternyata amis atau apa, coba deh baru coba deh ke yang merek ini, siapa tahu dia cocok dengan merek yang itu ya. Tapi untuk merubah itu kan harus tahu dulu nih gunanya apa. Nah itu yang mungkin kita harus bersama-sama memahamkan masyarakat bahwa tablet tambah darah ini sebenarnya gunanya untuk ini loh, mencegah anemia gitu ya. Jadi biar apa? Biar nanti kalau misalnya dia hamil, melahirkan, itu anaknya tidak lahir dengan berat badan rendah.